menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan
terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa, urapan hikmat dari Engkau, kami dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan urapi segenap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing. Biar firman ini meneguhkan, menguatkan iman kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memimpin pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang nasihat Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus sebagai contoh yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pelajari dan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap hidup berkemenangan di akhir zaman ini. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dapat diartikan berhati-hati, selalu sadar, dan selalu waspada. Bapak Ibu, mengapa kita perlu berjaga-jaga dan waspada? Karena yang kita hadapi adalah iblis yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan dia selalu bekerja bagaimana supaya menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita selalu sadar dan berjaga-jaga. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, dengan kita sadar dan berjaga-jaga, dengan kita selalu waspada, itu akan membuat kita mengenali cara kerja dari iblis. Cara kerja dari iblis itu selalu berjalan keliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini yang perlu kita waspadai, sehingga kita tidak menjadi sasaran empuk daripada iblis. Kita tidak dimangsa oleh iblis. Bagi mereka yang tidak sadar dan berjaga-jaga, mereka akan menjadi makanan empuk daripada iblis. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga, selalu sadar dan waspada. Di dalam Ayub, kitab Ayub pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan,
Di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ketika anak-anak Tuhan datang menghadap Tuhan, maka iblis pun ada di sana. Kemudian Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawabnya iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Artinya dia mengelilingi seluruh dunia, mencari orang-orang yang tidak waspada, mencari orang-orang yang tidak sadar dan berjaga-jaga. Mereka itulah yang menjadi makanan empuk daripada iblis. Karena itu mari kita selalu waspada, sadar dan berjaga-jaga, supaya kita tidak menjadi mangsa daripada iblis. Yang kedua, mengapa kita harus perlu berjaga-jaga? Supaya kita tidak terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia. Bapak Ibu Saudara, kita perlu perhatikan bahwa kesenangan dunia, keinginan daging selalu membawa orang jauh dari Tuhan. Karena itu kita perlu waspada, sadar dan berjaga-jaga bahwa kesenangan dunia itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-24, Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang kedua, ini kita harus perhatikan bahwa kesenangan dunia merupakan daya pikat yang luar biasa yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu dari firman Tuhan ini menggambarkan tentang keadaan pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas di sini bahwa pada akhir zaman akan terjadi hal yang sama. Manusia tidak lagi fokus pada hal-hal yang rohani, tapi mereka lebih fokus pada kesenangan-kesenangan daging untuk memuaskan hawa nafsu. Yang terjadi sekarang kita melihat bagaimana yang dicari adalah masalah perut, masalah kebutuhan jasmani, makan, minum, kemudian seks, kawin dan mengawinkan. Ini yang terjadi pada hari-hari ini. Kalau kita melihat mengerikan video seks yang begitu beredar luas di masyarakat dengan bebasnya, sehingga menyebabkan banyak orang melihat. Dan ketika orang melihat yang seperti itu, maka timbul hawa nafsu untuk melakukan hal yang sama. Dan itu yang terjadi. Karena itu mari kita selalu waspada dan berjaga-jaga dengan kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, anak-anak kita. Kita harus berdoa supaya mereka selalu sadar dan berjaga-jaga, sehingga tidak terlena dan terikat oleh perkara-perkara dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berdiri teguh dalam iman. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini menjadi satu tanda tanya besar. Apakah ketika Tuhan datang kembali, dia mendapati iman di bumi? Artinya bahwa iman itu perlu dipertahankan. Iman kita harus terus bertumbuh, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan iman yang bertumbuh itu harus masuk dalam proses pengujian iman. Bapak Ibu Saudara, kerap kali Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah memproses iman kita supaya anak-anak Tuhan, orang percaya, memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Itulah sebabnya saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana supaya iman kita teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, supaya iman kita teguh di dalam Tuhan harus melekat dengan Tuhan. Kuncinya supaya iman kita kuat, melekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan.
Hari-hari ini jangan sampai kita terlena. Kita harus berusaha untuk selalu melekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, membuat iman kita teguh, membuat iman kita kuat. Tidak akan goyah oleh goncangan apapun. Karena memang hidup di dunia ini tempatnya goncangan, tempatnya perubahan. Hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam kehidupan kita dan bisa menggoncangkan iman kita kalau kita jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika kita dekat dengan Tuhan, akan membuat kita kuat, akan membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan di tengah-tengah goncangan hidup. Yang kedua, supaya iman kita bertumbuh, kita harus mendengar firman Tuhan dan mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita bisa bertumbuh menjadi kuat kalau kita itu selalu mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Hari-hari ini merupakan kesempatan bagi kita yang sudah lama tidak membaca firman Tuhan, kembali baca firman Tuhan setiap hari. Selain membaca, mari kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca, bahkan yang kita dengar melalui khotbah-khotbah. Mari kita mempraktekkan firman Tuhan, karena itu yang akan membuat iman kita bertumbuh menjadi kuat di tengah-tengah goncangan hidup ini. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7, di ayat yang ke-24 dan 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Ketika goncangan datang, badai datang, rumah itu tidak rubuh. Karena apa? Didirikan di atas batu. Karena itu tidak hanya sekedar kita mendengarkan firman Tuhan, tidak sekedar kita baca firman Tuhan, tapi harus sampai pada kita melakukan firman Tuhan itu yang akan membuat iman kita tetap teguh di tengah-tengah goncangan hidup. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita diuji. Ujian yang terberat yang kita hadapi hari-hari ini adalah virus. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang percaya, pendeta meninggal karena virus ini. Dan kondisi yang seperti ini bisa menggoyahkan iman kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan. Sehingga keadaan seperti inilah tidak akan membuat iman kita goyah, tapi iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikap sebagai laki-laki yang dimaksudkan oleh Paulus di sini tidak berbicara tentang jenis kelamin, tetapi berbicara tentang sikap. Sikap di sini adalah laki-laki itu melambangkan kekuatan. Seorang laki-laki itu diartikan memiliki kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu kekuatan. Kekuatan supaya kita tidak putus asa dalam menghadapi keadaan apapun. Tidak lemah. Tetap semangat di dalam Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-18, Amsal 18 ayat 14, kalimat yang pertama bagian A. Amsal 18 ayat 14 kalimat pertama, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi sikap laki-laki itu melambangkan kekuatan, tidak mudah putus asa, tidak gampang lemah, harus tetap semangat. Dan ayat ini menandaskan kepada kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Penderitaan apapun yang kita hadapi, kalau kita semangat, kita dapat menanggungnya. Sikap laki-laki yang kedua berbicara tentang ketegasan. Mengapa Paulus katakan bersikaplah sebagai laki-laki?
Artinya bahwa seorang laki-laki dituntut untuk bersikap tegas. Artinya apa? Ketika kita diperhadapkan dengan dosa-dosa yang bisa menjerat kita, kita harus berkata tidak terhadap dosa. Dan itu harus dilakukan oleh semua orang percaya. Kita ingat contoh tentang Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar di Mesir. Bagaimana istri Potifar itu berusaha untuk merayu Yusuf supaya tidur dengan dia, berzina. Tetapi kita melihat bagaimana, kita tahu ceritanya, Yusuf tetap menolak. Dia tetap mempertahankan hidupnya benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi lambang seorang laki-laki adalah bersikap tegas. Dan saya berharap hari-hari ini kita harus tegas terhadap dosa. Jangan main-main dengan dosa. Mari kita menjauhkan diri dari dosa. Karena dosa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Bisa membawa seseorang masuk dalam kebinasaan, tidak pernah masuk dalam kehidupan kekal. Karena itu jauhi setiap dosa. Dan mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bersikap laki-laki yang ketiga berbicara tentang kepala keluarga. Seorang laki-laki adalah seorang kepala keluarga. Dan seorang kepala keluarga, dia harus mengambil keputusan. Pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, mau tidak mau kita harus ambil keputusan. Dan seorang kepala keluarga, keputusannya itu sangat menentukan. Karena itu mari kita belajar untuk mengambil keputusan yang terbaik, sehingga akibatnya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya kalau salah dalam mengambil keputusan akan menghancurkan rumah tangga kita, akan menghancurkan kehidupan kita. Karena itu bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki melambangkan kekuatan. Laki-laki bersikap tegas dan laki-laki memutuskan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan pekerjaan dalam kasih. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini harus didasari atas dasar kasih. Kalau kita mengerjakan semua hal didasari karena kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, itu akan membuat kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Hasilnya akan maksimal, hasilnya akan yang terbaik, lebih baik. Sebaliknya kalau kita mengerjakan semua hal dengan terpaksa tanpa kasih, maka hasilnya akan mengecewakan, tidak akan maksimal. Orang yang mengerjakan semua hal, baik itu seorang pelayan Tuhan, seorang pekerja di mana saja, kalau kita lakukan dengan kasih dasarnya, maka akan membuat kita menikmati hasil yang luar biasa. Karena itu mari kita mengerjakan semua hal karena kita mengasihi. Dan orang yang mengasihi tidak akan pernah menuntut imbalan, tidak pernah menuntut balas. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu pasti menyediakan bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan kasih. Dari 4 hal ini mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama berbicara tentang berjaga-jaga, waspada dan berjaga-jaga. Yang kedua, iman kita harus teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Dan yang keempat, melakukan segala pekerjaan dalam kasih. Kalau kita melakukan 4 hal ini, saya percaya dan yakin keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap hidup berkemenangan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini meneguhkan hati kami, mengingatkan kami supaya selalu berjaga-jaga. Iman kami harus selalu teguh di dalam Tuhan, bersikap sebagai seorang laki-laki yang tetap kuat dan melakukan segala hal karena kami mengasihi. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kami semua. Dan biarlah tidak sekedar kami mendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami bersyukur dan berdoa. Dan yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.